Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah rekaman yang keempat yang melanjutkan muqaddimah awalan kitab sebelum masuk pada inti pembahasan. Setelah kita membaca muqaddimah dari penulis sendiri, kita lanjut di halaman 8. Pada cetakan 10 di sana ada bab manhajus syarhi, manhaj syarah ya, atau cara beliau Syekh Malik dalam melakukan atau menulis syarah Al-Mumti ini. Kita baca, wattaba'tu fihi ma yali, dan aku mengikuti dalam mensyarah apa-apa yang di bawah ini. Yang pertama, ini ada beberapa poin di sini. Ada 8. Raja'tu matnal al-ajurumiyati ala iddati naskhin. Ra'aitu min ahsaniha al-matna al-matbu'a dhimna majmu'i muhimmatil mutuni. Wa raja'a syarha adadun minal mubarrizina fin nahwi, dan aku meninjau kembali atau mengecek jadi beliau meneliti banyak matan jurumiyah dalam jumlah yang sangat banyak, dan aku di sini beliau menulis, dan aku berpendapat yang paling baik di antara matan-matan yang dicetak adalah apa yang ada di dalam Majmu' Muhimmah Al-Mutun, kumpulan matan mutun-mutun penting. Dan aku meninjau kembali pula syarah-syarah yang banyak yang syarah-syarah jurumiyah itu sendiri dalam pembahasan nahwu dan kemudian beliau barulah menulis syarah Al-Mumti ini. Jadi dia banyak meninjau ulang matannya, dan dia mengambil matan yang terbaik, dan beliau pula meninjau ulang syarah-syarah yang ada sebelum Al-Mumti ini dibuat, seperti Tufatus Saniyah dan yang lainnya. Poin yang kedua, manhaj beliau dalam mensyarah adalah i'timadtu fi tamtsili wal istashhadi alal ayatil qur'aniyati wal ahaditsin nabawiyyati ghaliban. Dan beliau menggunakan pemisalan-pemisalan dan berusaha untuk mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabawi secara umum. Lanjut. Li rabti talibil ilmi bi kalami rabbih wa sunnati nabiyhi. Untuk menguatkan untuk menguatkan penuntut ilmu dari kalam Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, at-tadarruju fi syarhid durusi bi tariqatin sahlatin wa wadihatin. Dan beliau itu tadarruj. Tadarruj itu artinya itu berurut atau meningkat secara perlahan dalam mensyarah pelajaran dengan jalan yang mudah dan jelas. Itu nanti kita akan merasakannya sendiri bagaimana
Syekh Malik itu mensyarah Al-Ajurumiyah ini. Yang keempat, ja'altu syarha lil mubtadi'i khassatan wal fawaida wa tanbihati fil hasyati lil mustafidi fala yata'arrada laha al mubtadi'u illa ba'da fahmihi lisyarhi. Dan aku menjadikan syarah al-mumti untuk pemula secara khusus. Adapun faidah dan tanbihat di bagian catatan kaki itu bagi siapa saja yang ingin mengambil faidah. Fala yata'arrada dan fala yata'arrada lahal mubtadi'u, dan pemula itu tidak diharuskan untuk tahu hasyiah dan catatan-catatannya kecuali setelah memahami isi syarah terlebih dahulu. Akhtamu kulla mawdu'in bi'urabil amsilatis sabiqati wa ahyanan urabu amsilatan lam yasbiq dzikruha. Dan aku menutup setiap pembahasan atau setiap tema dengan mengi'rab contoh-contoh yang diberikan sebelumnya. Wahyanan, namun terkadang urabu amsilatan lam yasbiq dzukruha. Terkadang saya mengi'rab contoh-contoh yang penyebutannya belum pernah disebutkan, Jadi beliau mengi'rab dengan contoh yang lain. Selanjutnya yang kelima, wada'tu jadawal wa mukhattatatin ba'da ba'did durusi, dan aku meletakkan tabel atau daftar dan skema setelah sebagian pembahasan. Ditalkhisiha wa takribiha, untuk meringkas, dengan tabel itu pembahasan bisa diringkas, wa takribiha, dan untuk memudahkan atau mendekatkan pemahaman. Wa qad jaa'a fil Bukhari min hadis Anas qala khattan Nabiy sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadzal amal wa hadza ajaluhu al haditsu. Sebagaimana telah datang dalam hadis Bukhari dari hadis Anas, beliau berkata, Nabi SAW membuat alur, menulis sebuah alur, dan beliau berkata, hadzal amal, ini adalah amal, dan hadzal ajaluh, dan ini adalah ajalnya. Ini merupakan hadis, beliau menggambarkan suatu garis khat, ini amal, dan ini adalah kematian. Jadi amal itu ditulis berdampingan dengan ajal. Untuk pembahasan hadis atau syarahnya bisa dibaca di berbagai sumber. Selanjutnya yang ketujuh, arraftu bil musannifi wa muqaddimatihi bi ijazin. Dan aku mengenalkan penulis dan muqaddimahnya secara ringkas dan padat. Selanjutnya yang terakhir adalah ja'altu syarha mukhtasaran falam azkur ba'dal asya'i khasyata al-ittali'ah. Ja'altu syarha mukhtasaran falam azkur ba'dal asya'i khasyatal ittalati. Aku menjadikan syarah ini ringkas dan aku tidak menyebutkan sebagian pembahasan yang lain karena takut memperpanjang syarahnya.
wa harastu ala dzikril muhimmi alladhi yusa'idul mubtadi'a 'ala al-i'rabi. Dan aku ingin hanya menyebutkan perkara-perkara yang penting yang dapat membantu pemula dalam mengi'rab. Wa yakunu lahu sulaman yartaki bihi ila kutubil mutawwalati. Dan dengan keinginan beliau tersebut, beliau ingin al-mumti itu bisa menjadi sulaman, itu tangga, yartaki, yang dengan tangga tersebut para pemula bisa menaiki ke jenjang kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang lebih rinci. Jadi beliau memang mengkhususkan buku ini untuk pemula. Alhamdulillah, insyaallah ini adalah bagaimana Syekh Malik itu memiliki manhaj dalam mensyarah kitab atau matan al-Ajurumiyah dan bukunya dinamakan dengan Al-Mumti ini. Selesai. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.